Jadi bagian kedua ini adalah penggunaan that clause yang berbentuk subjunctive atau nasihat atau ajakan atau bujukan setelah certain adjective, misalnya important. Misalnya di sini it is important that you be on time. Nah, adalah penting bahwa sebaiknya kamu tepat waktu. Gitu. Dengan kata lain, maksudnya adalah it is important for you to be on time. Ini maksudnya terjemahannya, ini adalah penting bagi Anda untuk bisa tepat waktu. Contoh berikutnya, it is essential that he stop smoking. Nggak pakai S. Harusnya kan kalau setelah he ada S, tapi di sini nggak pakai S. Karena ini bentuk subjektif. Maksudnya adalah penting atau esensial baginya untuk berhenti merokok. Gitu. Nah dari sini. Stop smoking. Ya, itu contoh berikutnya yang setelah certain adjective masih tentang subjunctive. Yang kemarin malam. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Bisa dilanjut nggak? Lanjut. Oke, lanjut dulu aja. Tentang eksklamasi. Nah, eksklamasi ini dulu pernah dibahas ya. What ditambah noun phrase bentuknya. Bentuk eksklamasi ini adalah ini. What ditambah noun phrase. Atau bisa juga how adjective. How tambah adjektif. Gitu. Nah, ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama setelah kata kerja tertentu, after certain verb, atau after certain adjective. Gitu. Misalnya ini, untuk yang setelah kata kerja tertentu, kata kerjanya ini misalnya saw, remember, sama see. See sama saw bentuknya, artinya sama, cuma bedanya beda. Yang see ini kata kerja pertama, bentuk pertama, saw ini kata kerja bentuk kedua. Oke, ini ada set mau masuk. Ya, ini contoh sekali lagi di sini misalnya what a hard problem. Di sini a hard problem apa? Frase apa? Ya. Non-phrase. Betul. Non-phrase. Betul, non-phrase. Dari mana taunya non-phrase? Dari rumusnya itu pasti non-phrase. Hah? Iya, emang gitu. Tapi kan maksudnya hard problem. Kalau phrase non-phrase pasti ada intinya, head-nya apa? Hard problem ini intinya apa? Nah, what ini kan ini ya. What a hard problem. Non-phrase betul. What ditambah non-phrase. You solve. Ini jadi apa nih? Si hard. Jadi saya benar-benar melihat betapa sulitnya soal yang kamu pecahkan, gitu artinya kan. Saya melihat betapa sulitnya. Ini kan eksklamasi itu menunjukkan ini apa? Menunjukkan takjub atau menunjukkan amazing gitu. Wow, kamu kok bisaan sih ngerjain soal yang susah gitu. Saya bisa melihat sesulit apa, betapa susahnya soal yang kamu pecahkan gitu. Ya nggak? You solve. Jadi ini you-nya subjek, solve kata kerja transitif. Kalau kata kerja transitif kan dia butuh objek. Nah, objeknya mana? Objeknya di sini di belakang. What a hard problem ini dia jadi objek. Kenapa dia what a hard problem ini jadi objek? Ada yang tahu nggak?
Ya emang gitu kan, artinya juga you solve what a hard problem, asalnya kan gitu. Kamu memecahkan soal betapa apa what a hard problem tuh soal yang betapa sulitnya gitu. Nah tapi sekarang jadi dibalik. Kenapa jadi dibalik? Ada yang tahu alasannya? Kenapa dibalik? Kenapa si objeknya jadi belakang? Kemarin itu karena what ini kan konjungsi, ya. What ini kan konjungsi. Kalau dalam kan kita kemarin ini lagi bahas bab noun clause. Noun clause. Nah, noun clause itu bentuknya apa? Conjunction ditambah subjek ditambah verb. Nah, jadi kalau saya punya subjek ditambah kata kerja transitif misalnya di sini ya. Nah, pasti objeknya itu bukan di sini. Bukan. Tapi objeknya itu jadi di sini. Nih, objeknya itu. Jadi si conjunction-nya jadi objek. Seperti ini misalnya. You solve what a hard problem. Nah, jadi gitu. Subjek, verb transitif, objek. Jadi objeknya jadi pindah ke sini. Nah, semua what a hard problem you solve ini itu adalah apa? Noun clause. Noun ya. clause. Sebagai apa? Sebagai objek. Betul sekali. Sebagai objek dari apa? Dari saw, dari kata kerja transitif. Ini subjeknya. Jadi kalau objek itu kemungkinannya, kalau enggak dari objek dari verb transitif, objek dari preposisi. Objek dari kata-kata transitif contohnya ini I saw, ini semua what a hard problem. I saw you. Nah, ini contohnya you ini adalah apa? You ini adalah objek dari verb transitif. Jadi objek itu kemungkinannya kalau nggak dari kata kerja transitif dari apa? Nah, kalau nggak dari kata kerja transitif, ini kan objek dari kata kerja transitif. Objek itu bisa juga dari preposisi, misalnya for you. Nah, for ini preposisi. You ini objek of preposisi. OOP disingkatnya, object of preposisi. Sama-sama objek, ini objek. Cuman kalau you yang you di sini itu jadi objek dari kata kerja saw. Kalau you yang bawah ini jadi objek dari preposisi for. Kalau dalam bahasa Arab ada juga sih preposisi ini. Ada yang tahu nggak huruf jar apa? Tahu? Huruf jar? Nah, ini tuh kalau dalam bahasa Arab ada namanya harfu jar. Nah, setelah huruf jar itu nanti akan ada kata kerja. Nah, setelah huruf jar itu nanti akan ada isim. Gitu ya, kata benda. Isim yang majrur. Isim yang dijarkan. Nah, ini pasti nanti bentuknya kata benda. Isim itu kan kata benda. Isim itu kata benda. Oke, sedikit aja bahasa Arabnya, nanti kalau terlalu banyak nanti jadi pindah ke bahasa Arab deh saya. Oke. I still remember how nice that meal is. Oke, sekali lagi, jadi ini tadi si noun clause as object ini what a hard problem you solve ini dia jadi objek dari kata kerja so. Saya melihat betapa sulitnya soal yang kamu pecahkan gitu. Terus I still remember how nice that meal is. Artinya apa? Artinya dulu. Saya masih ingat betapa enaknya daging itu. Sekali ya, itu suara Asep ya? Ya. Oke. Nah, ini I. Ini apa? Subjek. Remember apa? Kata kerja transitif. Kerja. Still apa still?
Still itu Sampai adverb. itu. Adverb karena ini sebenarnya oke ya. Ini kalau mau detail, remember. Nah, still remember. Ini tuh sebenarnya head verb, terus ini modifiernya adverb. Nah, still remember ini adalah verb phrase. Nah, still remember, oh, jadi nggak ada. Still remember. Still remember ini adalah verb phrase. Artinya frase yang intinya kata benda. Kata kerja, sorry. Tapi jadi intinya jadi verb, ini jadi verb gitu. Kata kerja transitif. Nah, setelah kata kerja transitif pasti kan butuh objek. Objeknya apa nih? Nah, objeknya ini how nice that meal is. How-nya ini konjungsi how nice. Nah, ini how nice sama kayak tadi hijau. Bentuknya how nice. How nice itu apa? Betapa enaknya ya. Betapa enaknya daging itu. Nah, how nice ini how plus adjektif. How plus adjektif. Jadi nice ini adjektif. That meal ini apa? Objek. Bukan. That meal ini adalah subjek that meal-nya. Ini linking verb gitu. Is ini linking verb. Makanya setelah linking verb ada apa? Masih ingat kemarin setelah linking verb? Subjektif komplement. Iya, betul. Subjek setelah linking verb pasti ada subjektif komplement ya. Subjektif komplement kemungkinannya apa aja? Bisa noun. Bisa apa lagi? Adjektif. Bisa apa lagi? Adverb. Nah, di sini yang jadi subjektif komplementnya yang mana? Noun, adjektif atau adverb? Di sini di contoh ini. Adverb. Bukan, nice. Nah, ini dibalik. Jadi kalau setelah bentuk how nice, jadi ada how nice. How nice. Langsung aja di atas ya, saya tuliskan di sini subjektif komplementnya ini adalah kata nice yang bentuknya adjektif gitu. Jadi biasanya kan bentuknya subjek ditambah verb linking verb ditambah subjektif komplement. Nah, sekarang si subjektif komplementnya pindah ke kiri. Kenapa? Karena ini bentuknya how adjektif gitu ya. Emang diformulasikannya seperti itu. Nah, how nice that meal is itu artinya dia jadi klausa apa jadinya? Non. Klausanya apa? How nice that meal is, klausanya bentuknya apa? Non clause. Betul sekali, non clause. Non clause ya. Kenapa dia disebut non clause? Karena sebagai objek. Betul sekali, sebagai objek. Dari apa? Dari preposisi. Dari preposisi apa dari verb transitif? Verb transitif. Verb transitifnya apa? Remember. Betul sekali. Oke. Paham semuanya? Paham. Insyaallah. Oke. Kok yang jawab cuma satu orang? Insyaallah. Oke, sekarang I see how beautifully I am singing. Misalnya. Benar nggak? Suara saya pas-pasan dah suara saya. Oke, subjeknya I. C-nya ini adalah verb transitif. How beautifully. Jadi nggak perlu adjektif aja sebenarnya. Bisa adjektif, bisa juga adverb tergantung kalimatnya gitu. Jadi ini saya tulis aja jadi gini, adjektif atau sebentar. Ini ya. Adjektif atau adverb ini tergantung dari kalimatnya. Gitu ya. Tambahin aja. Oke. Nah, kembali lagi tadi. Jadi di sini
How beautifully I'm singing. Berarti I am singing. I-nya subjek, gitu kan. M-nya adalah kata kerja auxiliary. Singing-nya kata kerja ordinary. Ordinary. Ordinary-nya intransitive, dia tidak perlu objek. Tidak perlu objek, tapi setelahnya biasanya beautifully. Nah, beautifully ini adalah jadi apa? Adverb. Adjective. Adverb. Kan nggak perlu objek. Bukan linking verb juga singing-nya. Ya, betul nggak? Iya. Oke. Sebenarnya ini ada yang aneh sih. I'm singing, saya melihat. Betapa indahnya. Oke. Saya bernyanyi. Saya Ini bernyanyi. Ya, nggak apa-apa lah. How beautiful. Saya melihat, saya menyanyi. Ya mungkin lihat di kaca kali. Ya udahlah, biar cepet. Nah, maksudnya ini adverb gitu ya. How. Sama how ditambah adjective atau ditambah adverb gitu. Nah, ini jadi how beautifully. Sampai sini beautifully kenapa pindah ke kiri? Karena kan polanya tadi how ditambah adjective atau adverbnya dari kalimat. Jadi kan asalnya kan kalimatnya I'm singing beautifully. Ya. Asal itu I'm singing beautifully. Nah, tapi karena kita sedang membentuk noun clause, si adverbnya dipindahkan ke kiri gitu. Oke, saya harap teman-teman semuanya biar nggak ngantuk selalu mencatat. Ini sambil nyatet nggak? Enggak. Ada yang sambil nyatet nggak? Ada. Siapa aja yang sambil nyatet? Semuanya mencatat nggak? Apa setelah materi ini nanti saya bahas tentang tenses insya Allah, dan nggak akan bisa kalau nggak mencatat kayaknya. Ya. Iya, Pak. Jadi ini adalah noun clause. Noun clause S apa? Sebagai apa? Objek. Sebagai objek. Objek dari kata kerja transitif. Dari C ya. Oke, setelah berikutnya tentang eksklamasi ini adalah certain adjective ditambah what noun phrase atau adjective atau adverb. Misalnya di sini I'm amazed at what a nice writing you made. Saya betul-betul takjub dengan betapa indahnya tulisan yang kamu buat. Begitu. Tulisan kamu. Yang kamu buat. What a nice writing you made. I'm amazed at what a nice writing you made. Saya benar-benar takjub dengan tulisan, dengan betapa indahnya tulisan yang kamu buat. Tulisan yang kamu buat. Gitu ya. Nah, ini I-nya subjek. M-nya apa? M-nya adalah linking verb. Jadi linking verb ini ada, saya sering banget bahas linking verb. Nanti coba dicek ya, linking verb itu apa aja. Apa aja. M ini termasuk linking verb. Amazed. Nah, amazed adalah subjektif komplement. Subjektif komplementnya adalah bentuk adjektif di sini. Amazed gitu. At ini preposisi. At apa? Preposisi. Preposisi. Nah, setelah preposisi apa? Object of preposisi. Objek of preposisinya di sini bentuknya apa? Objek of preposisinya bentuknya apa di sini? Di sini objek of preposisinya bentuknya adalah apa? Klausa. Klausanya ini what noun phrase. Ya. Nah, di sini certain adjektifnya adalah amazed. Jadi saya kasih simbol aja sama kuning ya. Ini certain adjektif. Setelah certain adjektif akan ada pola atau add gitu ya. Terus ditambah misalnya noun phrase. Noun phrase-nya misalnya warna hijau deh. What noun phrase atau how adjective adverb. What noun phrase-nya ini what
nice writing. Nah, terus ini yang kuning adalah amazed. Jadi setelah bentuk certain adjective amazed nih, ya certain adjective-nya kan amazed. Setelah certain adjective-nya bentuknya amazed, akan ada what a nice writing atau what ditambah noun phrase. What ditambah noun phrase di sini adalah apa coba? What a noun phrase ini adalah you-nya subjek. You-nya ini adalah subjek. Made-nya adalah kata kerja transitif. Nah, what a nice writing ini adalah objek. Objek dari mana? Objek dari kata kerja transitif ya. Terus what a nice writing ini semuanya what a nice writing. Non clause, betul sekali. Non clause. Non clause-nya ini sebagai apa? Objek. Objek apa? Objek of preposisi. Ya, jangan ragu-ragu. Sebagai objek of preposisi. Preposisinya yang mana? Preposisinya adalah yang ini. At. Ya. Oke. Nah, saya kira sampai sini materi tentang noun clause udah selesai. Kita punya waktu 9 menit di sesi 1 ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan dulu? Pak, bedanya kata kerja auxiliary sama kata kerja linking verb? Bedanya apa, Pak? Bedanya auxiliary sama linking verb. Nanti saya bahas setelah ini, insya Allah. Iya, Pak. Langsung aja kalau gitu ya. Itu yang nanya siapa? Chef Andre bukan? Iya, Pak. Oke. Nah, saya bahas sekarang materi tentang tenses, kata kerja dan tenses. Ya. Oke. Kalau gitu, kalau nggak, kita bahas aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang baru sekarang tentang kata kerja. Tentang verb. Ya. Bahasan verb ini nanti, kata kerja ini kan, verb ini kan kata kerja ya. Sebentar. Kan kalau kita punya sentence, formulanya itu adalah subjek ditambah kata kerja, gitu ya. Selalu ada kata kerja. Kalau sentence, tempo lalu kita bahas selalu ada main verb, gitu ya, kata kerja utama. Kalau ada klausanya nanti ada conjunction, nanti ada subverb. Subverb ini enggak, kalau ada conjunction tambah subverb aja nanti enggak masuk di dalam sentence. Jadi sederhanakan aja dulu, kalau sentence itu selalu ada main verb. Gitu. Ini saya simpan dulu. Ya, tentang tenses ini kalau nggak mencatat nanti nggak bisa, karena nanti saya menugaskan rumus-rumus tensesnya. Oke. Setiap orang mohon dibuat catatan. Ini kata kerja menyatakan adanya aktivitas, kondisi, keadaan, gitu ya. Contoh kata kerja sekarang, contoh kan kita butuh main verb. Jadi verb itu kan kata kerja, alias kalau dalam bahasa Arab tuh apa? Fi'lun. Nah, pasti akan terikat waktu. Makanya nanti belajar kata kerja pasti belajar tenses. Tenses itu akan terikat oleh waktu sama kejadian. Nah, makanya kalau membahas kata kerja pasti begitu. Nah, pertanyaan tadi Chef Andre itu tentang fungsi. Nah, fungsi kata kerja. Fungsi kata kerja ini nanti bisa ordinary
sama auxiliary ya. Jadi langsung dijawab nih pertanyaannya. Berdasarkan ordinary-nya, nanti kata kerja itu ada yang kalimat kalimat atau sentence itu bisa ada verbal sentence Ada nominal. sama Nominal. nominal sentence. Terus ya, definisi verbal itu apa? Kata kerja. Kita punya verbal sentence lebih bawah nominal sentence. Nah, verbal sentence itu kalau jika ordinary-nya adalah kata bukan anggota B. Bukan anggota B. Nanti lebih contohnya, lebih detail, lebih jelasnya pakai contoh deh. Nah, kalau nominal sentence itu malah sebaliknya, jika ordinary-nya adalah anggota B. Anggota B. Oke. Kalau auxiliary apa? Auxiliary itu ada dua. Nanti ada primer sama modal. Yang primer auxiliary itu biasanya ini bertemu dengan perubahan B. Bertemu dengan perubahan kata kerja gitu ya. Ini masuk ke primary auxiliary itu adalah yang masuk ke primary auxiliary itu adalah B-nya sendiri, terus turunannya adalah is, am, are, terus apa lagi? Was, were, terus Have. Bentar ya. Has. Jadi hapus dulu. Were, terus been, terus being, terus apa lagi? Selain turunan Have. B, ada juga Have. do, Had. terus does, Has. gitu ya. Did, have, has, terus had. Nah, ini adalah primary auxiliary. Jadi auxiliary itu seperti nanti dijelaskan di contohnya seperti kemarin saya jelaskan beberapa kali juga, auxiliary itu kata kerja yang sebelah kiri ya. Kalau ordinary itu yang paling kanan. Pokoknya kalau cuma ada satu ya itu ordinary-nya. Kalau lebih dari satu, ordinary-nya adalah yang paling kanan. Yang sebelah kiri adalah auxiliary. Nah, selain primer, ya mungkin lebih baiknya saya pakai. Ini ada juga yang modal. Oke, semuanya mencatat nggak? Biar nggak ngantuk. Oke, fungsi kata kerja. Berdasarkan fungsinya, gitu ya. Nanti berdasarkan fungsi kata kerjanya nanti kita mengenal ada ordinary sama auxiliary. Auxiliary verb, ordinary verb sama auxiliary verb. Berdasarkan ordinary verb nanti kita punya verbal sentence sama nominal sentence. Berdasarkan auxiliary kita punya primer sama modal. Oke, setelah 1 menit ini insya Allah kita lanjutkan.
Yang modal adalah, contohnya apa modal? Setelah modal pasti akan ada kata kerja bentuk ke-1 ya. Modal tuh banyak kata, jadi pokoknya mau nggak mau setelah modal akan ada bentuk ke-1. Misalnya apa? Yeah. Will, Can. will, Will, may. will, can, dan seterusnya. Pokoknya setelah kata will sama can akan ada kata Katakan satu. misalnya will study. Setelah will nggak boleh ada is gitu.